What's up lur, welcome back to my channel again. Kembali lagi bersama saya Remy di jam sore brother. Oke bos, jadi kali ini kita akan review ya. Review naon ya? Review karbu vakum piston karburator from Ori dealer ya. Jadi ini gue beli di dealer ya 100 ribuan lah ya, daripada kita beli yang kayak gini KNZ 20 ribuan udah elor cuy. Tapi memang di sini kita dikasih per-perannya sangat lunak dan dikasih jarum skepnya. Nah ini seperti ini ya untuk kelengkapan. Kalau misalkan untuk si jarum skepnya, piston karburatornya ya lur ya. Karena kan ini memang untuk si bit ini dia pakai vakum ya. Jadi kalau misalkan vakum itu bergantung pada si karetnya. Kalau misalkan karetnya enak, pasti ke karburatornya juga pasti bakal enak lur. Keentengan dan powernya juga akan enak ya. Langsamnya juga akan enak. Nah ini untuk yang dulu ya, yang pernah gue punya, kita lihat cek apakah ada bolong-bolong. Kayaknya udah banyak bolongnya ya. Kayak di sini udah bolong. Terus tuh di sini juga nih ada bolong. Ya bentar kita lihat dulu di cahaya nih, biar lebih enak lur. Lawan cahaya ya. Sorry emang lagi hujan. Wah nggak kelihatan lur. Ya pokoknya di sini udah banyak bolong-bolong ya. Karena kalau misalkan paku bolong-bolong itu dia akan cepat mati. Si mesinnya cepat mati lur. Jadi ini kan udah banyak tambalan. 1 2 bentar. Ini ya. 1 2 3 4 5 6 7 8. Wah ini udah banyak tambalan parah sih lur ya. Udah nggak layak pakai, maka kita akan ganti ke karburator piston karburator KPB 1803. Ini sama aja untuk bit vario, sama aja ya pakai gini. Ini kalau misalnya original seperti ini cuy. Jadi tuh ya, kalau karburator original si hologramnya itu di dalam ininya ya. Jadi hologram di luar, terus tuh ditimpa sama yang merah ini. Tapi masih kelihatan nih kalau misalkan dari aslinya ada hologram gitu. Ini asli dari dealer. Dan waktu dilepasnya juga beda ya lur ya. Kita coba lepas ininya. Nih. Kayak gini ya. Nih bentukannya tuh. Ini tandanya ori. Ya, itu mungkin perbedaan antara karburator ori dan KW ya. Karena sekarang memang banyak di e-commerce gitunya, khususnya di ya toko online, banyak yang menyediakan karburator ori, padahal mah bukan ori tapi high quality ya gitu ya. Istilahnya ori toko bukan ori dealer. Kalau misalnya ini ori dealer ya. Harganya juga 2 kali lipat ya. Misalkan harganya 70.000, ini ya 100 ribuan lur. Untuk pembeliannya kita juga dikasih setruk ya. Nih. Tuh, kasih setruk seperti ini. Nih. Ada setruk piston kompakum. Tuh ya. Piston kompakum 150 ribuan lah pokoknya nama. Ya kita akan ganti pakai karet ini, dan skepnya juga pakai skep yang original tentunya ya cuy ya. Nih ya, untuk jarumnya kita akan pakai ini. Ini benar-benar ada kodenya lur. Bentar nih ya. CK. Nah ini tulisannya nih. Apa nih?
Kelihatan nggak? Kalau ini sih gue belinya yang lama ya. Bentar nih, fokusnya lur. Ya pokoknya ini ada tulisannya, di sini ada tulisan CKA nih. Terus untuk nomornya nggak ada tulisan nomornya sih. Ini kayaknya nggak tahu nih. Bagi teman-teman yang sudah pro ataupun yang sudah mahir di bengkel, ini apakah ini ori ataupun KW cuy yang CKA, tapi nggak ada tulisan 31 ataupun 78 atau 100 gitunya. Ini pure tulisan gini aja. Oke lur, kita akan padukan di jarum ini ya. Kita langsung buka aja lah, biar awet aja lur ya. Kita langsung pakai. Untuk apa ya beli kalau misalkan nggak dipakai malur. Nih ya. Dan di sini nggak ada tulisannya. Bentar lur, ini nggak di kamera buram ya. Ada tulisan 6. Terus tuh di belakang juga ada tulisan nih. Tuh. Ya ini udah dipastikan ori lah ya. Masa iya nih beli di dealer nggak ori mah ya lur ya. Oke, kita coba pasangin. Taruh di sini. Dan seperti ini. Ini rada oblak sih. Coba kita jarum skep yang lain ada gak ya? Nggak ada sih, cuma ini aja cuy. Terus ini ada oblak, tapi kalau misalkan kita coba yang ini, oblak juga nggak ya? Ini juga KW anjir. Oh sama, ada oblaknya tuh. Masih mendingan ini lur, oblaknya dikit. Ya. Tuh. Oblaknya dikit. Kalau misalkan pakai yang ini, ada lagi nih jarum skep nih. Tuh beda ya. Kalau ini mah kecil, gede, terus kecil lagi. Gendut. Kalau ini mah gendut, kecil, gendut, kecil. Jadi tengahnya gendut, di atasnya kecil, di bawahnya kecil. Kita coba yang ini. Yang cawe-cawe nih. Tuh ya, ada tulisan mengkilap-mengkilapnya nih, tanda ori nih. Kayaknya. Itunya gue sebagai pemula. Buset. Salah masuk anjay. Wah, ini parah, oblaknya parah lur. Masih enakan pakai yang ini. Pas ya. Pas, kita tonjolin. Terus kita pasangin pakai yang ini nih. Dan gue ini enaknya itu kalau misalkan karet pernya ini enak yang panjang atau yang pendek lur. Gue yang sebelumnya pakai yang panjang, sekarang pengen coba ya pakai yang pendek nih, apakah enak atau enggak ya. Kita coba-coba aja lur. Kali aja cocok gitu ya. Ini bukan ini sih. Terlalu kerang lur. Ntar ukur dulu sama yang ini. Buset, ini sih patah ya. Tuh.
Ini mah patah anjir. Atau memang kayak gini lur yang orinya lur. Bentar. Tuh ya. Nih, ininya lurus. Kalau ini sama cur. Ya pokoknya kita akan pakai yang ini aja nih. Kayaknya ini lebih oke kali. Tapi ini mah patah lur. Patah ya. Kita coba yang inilah. Yang masih utuh. Oke lur, dan ini sudah terpasang ya. Dan ini karbu KNZ nya, vakum KNZ nya ternyata masih cukup oke ya lur ya, masih cukup bagus untuk digunakan. Nggak ada bolong-bolongnya nih. Sebulan pemakaian, tapi memang tuh udah agak ini sih lemes ya. Nih udah gue panasin ya, udah gue terpasangin si vakumnya. Sorry tadi nggak direkam soalnya ya masih pemula ya. Belepotan buka karbunya, harus buka dulu itu apa filter, baru buka manifold. Masih belum berani ya kalau misalkan nggak buka filter ya, namanya juga pemula ya ayur ya. Dan ternyata masalahnya di situ cuy, di setelan anginnya lur. Kampret, kukira ininya vakumnya yang bolong, ternyata jarum anginnya yang longgar ya cuy ya. Nanti akan kita coba ya nyalainnya sambil tunggu si ininya setelan anginnya kering. Gue pakai tribon, apakah ini aman atau tidak ya. Ini tribon untuk packing, harusnya sih aman ya digunakan di sana, kuat gitu harusnya ya. Karena seal gak ada, jadi gue adanya tribon ya, kita pakai tribon aja lur ya. Semoga aja nanti bisa dibuka tutup lagi nih, sayang lur tuh ya. Ya ininya dratnya selek lur. Nah udah gue matiin tuh saringan udaranya lah, biar nggak usah di setel lagi anjir. Cukup setelnya dari ini aja lah, dari langsamnya dari ini, apa sih namanya, dari gas ya. Untuk setelan udaranya udah gue puterin dua. Semoga aja nggak terlalu boros dan nggak terlalu irit ya. Semoga aja pas. Gue pasin 2 kali putaran, berarti 4 kali putaran ya. 1, 2, 3, 4. Oke, nanti kita akan coba sekitar 10 menitan setelah ini kering. Kita akan coba pasang dulu si ini ya, shock tabung, karena shock yang ini KTC nya jedak jeduk. Kita coba pakai yang ukuran 300. Oke lur, dan ini untuk tambahan suaranya, langsamnya enak. Nih responsif banget cuy, pakai yang karburator ori cuy. Ditekan dikit aja segini. Ini langsam normalnya cuy, langsung normal, langsamnya langsung enak pol ya. Nih tuh. Itu coba teman-teman lihat jarum ininya, yang penahan anginnya udah mentok nih ya, sampai nggak ada
sampai ada cerah cuy ya. Jadi si sketnya ini gak nempel lur. Nih ya, tuh yang ini untuk penyetel gasnya tuh. Lihat lur ya, sampai mentok. Nah, ini langsamnya enak pol ya. Tinggal ini atur-atur aja sih ininya nih, segini paling ya udah normal nih. Jadi untuk paku pori jos gandos pokoknya ya, recommended pegau. Kalau misalkan gak ada duit ya pakai KNZ aja, udah cukup juga cuk. Asal setelan udaranya sama karburatornya gak ada yang bocor aja sih. Thank you ya lur ya. Oke lur, udah ini suara dinyalakan ya. Tabungnya juga kinclong udah diganti, mantap pokoknya manur lah, juara. Untuk proyek kedepannya mungkin kita akan ganti karburator pakai yang CPO, gue pengen coba. Terus tuh bedrik, ini kita akan ganti bedrik starternya, ganggu banget suara cetrek-cetreknya kenceng banget. Terus tuh proyekannya kita ganti knalpot yang 150 ribuan lah ya cuy, sama ganti pelm belt. Itu aja sih untuk bulan depan ya lur ya. Oke lur, gitu dulu video kita hari ini. Thank you yang udah nonton, see you di next video and bye, thank you.